Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Susan Gilang Pamukar. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sudah siap belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan juga mempelajari pembelajaran tematik masih dengan tema indahnya kebersamaan. Kali ini kita masuk ke subtema 2 ya, kebersamaan dalam keberagaman. Masih ingat pada beberapa pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, makanan, senjata, dan juga masih dari sisi-sisi yang lain, dari sisi budaya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rita. Juga kalian juga sudah mempelajari bagaimana menemukan ide pokok pikiran dari sebuah teks. Kemarin Bu Suci sudah menjelaskan ya, teks mengenai batik. Bagaimana caranya menemukan ide pokok pikiran dengan cara menentukan bagian mana yang kalimat utama. Begitu juga dengan pembelajaran Ibu pada pekan sebelumnya. Kalian juga sudah mempelajari beragam macam bagaimana sumber bunyi bisa dihasilkan. Masih ingat cara menghasilkannya? Iya, ada yang dipukul, dipetik, digesek, dan juga digoyangkan. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar materi telinga dan menyebutkan bagian-bagian serta fungsi pendengarannya. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan telinga. Anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan ya slide berikut ini. Pendengaran manusia, telinga manusia adalah merupakan salah satu panca indera yang Allah berikan kepada kita. Telinga merupakan panca indera yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Secara umum, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kita perhatikan gambar berikut ini. Untuk telinga bagian luar, kamu bisa lihat gambarnya seperti ini. Telinga bagian luar itu kita lihat dari bagian yang terlihat oleh mata kita, yaitu daun telinga. Kemudian masuk ke dalam lubang telinga, itu masih dalam bagian telinga luar. Ke dalam lagi jauh lebih dalam, masuk ke bagian telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah itu ada yang namanya gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Dari sana getaran akan masuk, dilanjutkan menuju ke syaraf-syaraf pendengaran. Dari syaraf-syaraf pendengaran kemudian akan dilanjutkan ke bagian otak. Otak inilah yang akan mendeteksi bunyi apakah dari gelombang-gelombang suara atau gelombang bunyi yang masuk ke dalam otak tersebut. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan perlihatkan video dari teman Ibu untuk bisa menggambarkan bagaimana proses getaran atau bunyi itu sampai ke lubang telinga hingga bisa didengar oleh kita. Kita simak videonya berikut ini ya nak ya. Kemudian kalian perhatikan penjelasan Ibu dalam slide dan kalian coba jawab pertanyaan di akhir pertemuan nanti. Itu saja. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran manusia. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Baiklah, simak video berikut. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah, yaitu cuping telinga tersusun dari lemak. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Saluran telinga luar yang dekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk, dan terdapat kelenjar lilin yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga luar dan gendang telinga tidak kering.
Di bagian akhir saluran telinga luar terdapat membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah disebut membran timpani, selaput gendang. Telinga pada bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Pada telinga bagian tengah terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, malleus, tulang landasan, incus, dan tulang sanggurdi, stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Saluran eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, yaitu jendela, tingkap, labirin, dan organ korti. Tingkap atau jendela pada telinga ada 2 macam, yaitu tingkap oval dan tingkap bulat, jorong. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran-saluran. Rongga-rongga ini disebut labirin tulang dan rongga yang dilapisi membran disebut labirin membran. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian, yaitu vestibula, koklea, rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Koklea merupakan suatu tabung berbentuk melingkar dan bergelung seperti cangkang keong serta berisi cairan limfa. Koklea terdiri atas 3 ruangan, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Skala vestibuli dan skala timpani mengandung cairan yang disebut perilimfe. Sedangkan skala media mengandung cairan endolimfe. Bagian dasar skala vestibuli berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui suatu jendela berselaput yang disebut tingkap oval. Sedangkan skala timpani berhubungan dengan telinga tengah melalui tingkap bundar. Skala media terdapat di antara skala vestibuli dan skala timpani. Skala media bagian bawah dibatasi oleh membran basilaris. Di atas membran basilaris terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut sebagai reseptor yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls. Reseptor tersebut berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar, saraf auditori, dari saraf otak. Baik anak-anak, tadi kalian sudah simak bersama ya, dan kalian perhatikan bagaimana bunyi itu bisa didengar oleh telinga manusia. Sebenarnya tidak hanya telinga yang berfungsi di sana untuk mendengar, tapi yang penting adalah kemampuan otak untuk menangkap pesan dari liang telinga sampai terus masuk ke tulang telinga, ke syaraf pendengaran, dan akhirnya sampai di otak, kemudian diidentifikasi oleh otak untuk membedakan mana suara satu dengan suara lainnya. Coba Ibu gambarkan prosesnya melalui skema berikut ini. Kalian lihat bersama ya. Getaran dari sumber bunyi kemudian masuk ke dalam daun telinga. Dari daun telinga, gelombang bunyi kemudian merambat di liang telinga. Dari sana, bunyi menggetarkan gendang telinga. Masih ingat gendang telinga seperti apa bentuknya? Ya, gendang telinga itu sangat tipis sekali. Nah, dari sana, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lanjut ke koklea. Koklea itu bentuknya seperti rumah siput. Kalau diingat tadi bentuknya, gambarnya seperti rumah siput. Koklea kemudian menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan dari sanalah kemudian saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak inilah yang menerjemahkan bunyi yang didengar. Masih ingat pertemuan sebelumnya bahwa manusia ada di kemampuan audiosonik, yaitu kemampuan manusia yang bisa mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemampuan di zona 20 sampai 20.000 Hz inilah yang hanya mampu didengar oleh telinga manusia. Lalu kita perhatikan berikutnya, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Ya. Kemudian yang terakhir adalah indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi.
Nah, yang terakhir yang harus kita perhatikan bersama adalah bagaimana kita memelihara kesehatan telinga. Kalian harus tahu bahwa kemampuan kalian mendengar itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari nikmat yang harus kalian syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Tentu saja dengan cara mau memelihara dan menjaga kesehatan telinga yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara merawatnya? Coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, cara menjaga agar telinga kita tetap bersih dan sehat adalah dengan membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Atau kalian bisa mengenalnya dengan istilah cotton bud. Tapi ingat, membersihkan telinga bagian luar itu harus dilakukan oleh orang tuamu ya. Jangan sekali-kali kamu membersihkan telinga sendiri, karena kalian tidak bisa mengukur sejauh mana atau sedalam mana yang bisa membahayakan. Jangan sampai mengenai gendang telingamu. Ingat, gendang telinga itu sangat tipis sekali. Kalau sampai tergores atau sobek, maka pendengaranmu akan rusak. Yang kedua, cara merawatnya adalah tentu saja jangan mengorek-ngorek telinga, karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga seperti yang tadi Ibu jelaskan. Bahkan ketika kamu menggosok-gosok telingamu dengan jari-jari jemarimu, itu bukannya malah mengangkat kotoran telinga. Jika kotoran telinganya banyak, malah makin mendorong dan membuat telinganya itu semakin ke dalam kotorannya. Lebih baik kalau kamu mempunyai kendala atau merasa ada hal-hal yang tidak nyaman di telingamu, lebih baik kalian pergilah ke dokter THT. Ada namanya dokter spesialis THT, namanya dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu dokter yang khusus ahli di bidang memeriksakan telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi, kalaupun kalian mengalami hal-hal yang seputar kesehatan telingamu, silakan berkonsultasi langsung, minta sama ayah ibumu terkait dengan kesehatan telinga kepada dokter THT. Dan yang ketiga, cara merawat telinga adalah jika ada suara yang terlalu memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Biasanya kalau ada acara HUT RI nih, kalau dulu-dulu nih kalian di RT-nya atau di RW-nya ada panggung hiburan, biasanya ada terlalu dipasang speaker besar. Nah, speaker besar itu kan biasanya suaranya sangat memekakan telinga. Kalian jangan coba-coba ya berdiri di dekat panggung dan dekat speaker itu. Itu sebenarnya hanya akan membuat telingamu berkurang kemampuannya. Jadi kalau ada suara yang terlalu keras, jangan lupa tutup kedua telingamu dengan kedua lenganmu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sekarang coba kalian baca dan coba jawab pertanyaan yang ada dalam layar kaca yang kalian baca berikut ini. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi saluran Eustachius? Tadi ada di video ya. Kemudian yang kedua, berapa frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia? Dan yang ketiga, mengapa kita sebaiknya menjauhi bunyi yang terlalu keras? Ya, kalau kalian lupa atau belum tahu jawabannya, kalian bisa putar kembali video ini sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan Ibu berharap kalian punya semangat untuk terus belajar hingga kalian bisa menemukan keyakinan kebenaran bahwa ilmu yang disampaikan ini adalah ilmu yang baik, yang bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.